Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Supartawan, NIM 18011078. Berikut saya akan mempresentasikan usulan proyek penelitian. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Riana Dewi Kartika, SEMM, yang sudah membantu saya dalam proses pembuatan UBP ini. Yang selanjutnya Bapak I Gusti Made Oke Astana, SEMM, selaku penguji 1, dan yang kedua ada Ibu Luh Kartika Ningsih, SEMM, selaku penguji 2, dan yang terakhir Bu Nimade Devira Satyawati, SE. Baik, di sini saya akan mempresentasikan usulan proyek penelitian dengan judul pengaruh koordinasi, motivasi, dan insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru Cabang Denpasar. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, penelitian ini dilakukan di PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru Cabang Denpasar. PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang didirikan pada tahun 2014 oleh Adamas Belva dan Muhammad Isman Usman. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan pendidikan berbasis aplikasi mobile. Berikut dapat dilihat pada tabel 01 laporan pencapaian target penjualan pada PT Ruang Raya Indonesia Cabang Denpasar pada periode 2019 sampai 2001. Berdasarkan tabel 01 di atas menunjukkan data penjualan mengalami fluktuatif cenderung menurun dan belum mencapai target. Terlihat target yang harus dicapai pada tahun 2019 sebesar 6M 192 juta dan pencapaiannya sebesar 5M 129 sekian, dengan selisih yang belum dicapai sebesar 1M 62 sekian. Bila dipresentasekan sebesar pencapaiannya sebesar 82,84%. Pada tahun 2020 terlihat pencapaian target belum maksimal dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target dari sebesar 6M menjadi 3,6M dan pencapaiannya sebesar 2,5M. Bila dipresentasikan sebesar 71,83%. Tahun berikutnya yaitu 2021, pencapaian target terlihat tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Target yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 2,2M dan selisih sebesar 379 juta sekian dari tahun 2020, atau bila dipresentasikan penurunannya sebesar 10,5% dari tahun 2020. Jadi berdasarkan hasil observasi, penjualan produk Ruang Guru mengalami penurunan atau tidak mencapai target penjualan. Jadi berdasarkan hasil wawancara khususnya pada bidang marketing yaitu sales, penurunan penjualan produk Ruang Guru disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu koordinasi. Koordinasi ini menyangkut jarangnya dilakukannya briefing atau penyusunan strategi promosi, sehingga mempengaruhi dorongan motivasi karyawan. Motivasi karyawan yang berkurang atau kurang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja karyawan, sehingga penjualan tidak optimal atau tidak mencapai target, sehingga penjualan yang tidak mendapatkan target tersebut tidak akan mendapatkan insentif. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah koordinasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Ruang Raya Indonesia? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia Cabang Denpasar? Yang ketiga, apakah insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Denpasar? Dan yang keempat, apakah koordinasi, motivasi, dan insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia Cabang dan tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui pengaruh koordinasi terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia. Yang kedua,
untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia cabang Denpasar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh koordinasi, motivasi, dan insentif terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia cabang Denpasar. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis, yang kedua ada kegunaan aplikatif. Yang pertama, kegunaan teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wawasan dan pengetahuan dalam ilmu ekonomi dan manajemen, khususnya perkembangan kajian ilmu manajemen sumber daya manusia mengenai koordinasi, motivasi, dan insentif. Dan yang kedua ada kegunaan aplikatif, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat mempergunakan sebagai informasi tambahan dan menambah ilmu dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan melalui koordinasi, motivasi, dan insentif pada PT Ruang Raya Indonesia cabang Denpasar, serta dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Kajian teori. Yang pertama, pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat menurut Hasibuan. Yang selanjutnya, kajian teori mengenai koordinasi. Menurut Begum 2019 mendefinisikan koordinasi sebagai penyelarasan yang bertujuan dari unit peran, tanggung jawab, dan upaya menyesuaikan tindakan dan keputusan organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang ditargetkan. Jadi menurut Jusman Iskandar 2017, untuk mencapai koordinasi yang efektif menggunakan 3 dimensi, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan program, dan prosedur kegiatan. Selanjutnya, kajian teori mengenai motivasi. Menurut Hasibuan menyatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mampu bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Adapun indikator motivasi ini diambil dari teori motivasi kebutuhan Abraham H. Maslow dalam Handoko 2015, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Insentif. Menurut Hasibuan 2017 mengemukakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Menurut Hasibuan, indikator-indikator insentif yaitu pertama kinerja, kedua lama kerja, senioritas, kebutuhan, keadilan dan kelayakan, dan evaluasi jabatan. Kajian teori terakhir mengenai kinerja. Kinerja adalah hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Menurut Mangkunegara 2013. Adapun indikator-indikator kinerja karyawan menurut Mangkunegara. Yang pertama ada kualitas, kuantitas, selanjutnya ketepatan waktu atau efektivitas, inisiatif, kerjasama, dan tanggung jawab. Selanjutnya dapat dilihat gambar 01, yaitu kerangka pemikiran, pengaruh koordinasi, motivasi, dan insentif terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru Cabang Denpasar. Dapat dilihat garis lurus antara X1 koordinasi, X2 motivasi, dan X3 insentif ke kinerja atau Y. Jadi garis lurus yaitu pengaruh secara parsial. Yang kedua ada garis putus-putus, yaitu pengaruh secara simultan, yaitu pengaruh koordinasi, motivasi, dan insentif terhadap kinerja. Dari kerangka pemikiran tersebut, dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis, yaitu H1 diduga koordinasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, diduga motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Yang ketiga, diduga insentif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, H4, diduga koordinasi, motivasi, dan insentif berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru Cabang Denpasar. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama ada jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Data yang digunakan data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data, studi dokumentasi. Dan yang pertama jenis data kuantitatif, yaitu berbentuk bilangan berupa angka-angka atau data yang diukur dalam suatu skala atau numerik. Sedangkan kualitatif adalah data berupa pendapat atau pernyataan, sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Selanjutnya sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah pengumpulan yang dilakukan oleh orang lain atau data yang diperoleh dari pihak lain, di mana data tersebut sudah diolah-olah oleh pihak tersebut. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berdasarkan foto-foto kegiatan yang ada. Selanjutnya kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden. Jadi menurut Sugiono 2016, kuesioner menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dalam pengukuran jawaban responden. Jadi skala Likert ini memberikan skor 1-5, di mana 1 tersebut sangat tidak setuju, dan seterusnya sampai angka 5 atau skor 5 itu sangat setuju. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu ditujukan kepada sales atau field education consultant pada PT Ruang Raya Indonesia Cabang Denpasar. Selanjutnya ada sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada sales Ruang Guru Cabang Denpasar atau Field Education Consultant Ruang Guru Cabang. Berikut masuk ke dalam analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Sugiono 2015, valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pada dasarnya validitas ini berfungsi untuk mengukur atau menguji apakah tiap-tiap butir instrumen telah benar-benar mengungkapkan indikator yang ingin diteliti. Teknik yang digunakan untuk pengujian validitas ini menurut rumus perhitungan dengan menggunakan teknik kolerasi produk moment, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2015, instrumen bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Siregar 2013, reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. Jadi teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas internal dengan menggunakan rumus Alpha-Kronbach atau kita kenal dengan alpha. Apabila digunakan pengujian reliabilitas dengan metode Alpha-Kronbach, maka nilai R hitung diwakili dengan nilai alpha instrumen dapat dikatakan handal atau reliable. Bila koefisien Alpha-Kronbach lebih dari 0,6,
Untuk menguji digunakan alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pertama ada uji normalitas, dan yang kedua ada uji multikolinearitas. Yang pertama uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghazali tahun 2005, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal. Uji normalitas ini termasuk ke dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, jika nilai signifikan atau lebih 0,05 maka distribusi bisa dikatakan normal. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka distribusi tidak normal. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah HO atau data residual distribusi normal dan HA data residual tidak berdistribusi. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini disebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali tahun 2005, uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksiran yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Selanjutnya masuk ke dalam teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis koefisien regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola perubahan kinerja karyawan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh koordinasi, motivasi, dan insentif sebagai variabel bebas dengan rumus sebagai berikut. Analisis koefisien determinasi. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi sumbangan koordinasi, motivasi, dan insentif terhadap kinerja karyawan yang dinyatakan dalam persentase dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada analisis statistik uji T atau t-test dan analisis statistik uji F atau f-test. Jadi yang pertama analisis statistik uji t-test yaitu analisis statistik uji T digunakan untuk signifikansi pengaruh koordinasi, motivasi, dan insentif secara parsial terhadap kinerja karyawan. Apakah pengaruhnya positif dan signifikan atau diperoleh hanya secara kebetulan saja. Yang selanjutnya analisis statistik uji F atau f-test. Analisis statistik uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel secara serempak antara koordinasi X1, motivasi X2, dan insentif X3 terhadap kinerja karyawan atau Y. Apakah berpengaruh positif dan signifikan atau diperoleh presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.